Mulai ya. Siap. Record bisa aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan berdiskusi tentang tujuan sebuah negara. Yang pertama, perkenalkan saya Dian Sapratana. Di sini saya sebagai moderator. Dan yang kedua ada Isa Veronica Maharani sebagai notulen. Dan yang ketiga ada para peserta, yaitu yang pertama ada Delianti Indiramawati, terus yang kedua ada Francisco Boni, yang ketiga ada Sofiana Saida, yang keempat ada Muhammad Rendra, yang kelima ada Arneta Silvia Ananda, dan yang terakhir ada Saiful Mumin. Baik, kita akan memulai diskusi kali ini yang akan diawali oleh Saudara Delianti. Silakan Saudara Delianti untuk menjelaskan bagaimana argumennya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, yakni tujuan negara tersebut tercantum dalam teks pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Deli. Yang kedua dilanjutkan oleh Saudara Francisco Boni. Silakan untuk menjelaskan argumennya. Terima kasih Saudara Ardi. Menurut saya salah satu tujuan negara yang lain yaitu menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Sudah cukup. Terima kasih Saudara Boni. Selanjutnya yang ketiga, silakan Saudara Sofiana untuk menjelaskan argumennya. Baik, terima kasih. Pendapat saya mengenai tujuan negara yaitu memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Saudara Muhammad Rendra untuk menjelaskan argumennya. Silakan. Baik, terima kasih. Tujuan suatu negara menurut saya adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan, pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yang kelima, silakan Saudara Arneta untuk menjelaskan argumennya. Baik, menurut saya tujuan negara yaitu mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi yaitu kemakmuran bersama. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang keenam, silakan Saudara Rendra. Terima kasih telah diberi kesempatan. Tujuan negara yang terakhir adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia dan kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Oke, sudah semua ya untuk argumennya, sudah memberikan argumen. Sampai sini apakah ada yang ingin menyangka atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Saya Delianti ingin bertanya mengenai pendapat Saudara Francisco. Bisa bicara dengan Saudara Francisco? Nah, mengenai pendapatnya,
yang mengatakan bahwa tujuan negara itu menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Nah, tolong dijelaskan keadaan yang bagaimana, dan apabila tujuan tersebut belum terpenuhi atau belum maksimal, apa upaya negara menghadapi situasi tersebut? Berikan solusi agar tujuan tersebut benar-benar terrealisasikan untuk rakyat. Terima kasih. Baik, Saudara Deli, terima kasih atas sanggahannya, mungkin pertanyaannya juga. Saya bersedia menjawab mulai dari pertanyaan pertama dulu. Pertanyaannya adalah keadaan bagaimana yang dimaksud dalam menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Keadaan di sini maksudnya adalah kondisi di mana hak masyarakat terpenuhi, dengan juga mempertimbangkan apakah masyarakat saja sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana jika belum maksimal? Berikan solusi. Oke, menurut saya, pemerintah seharusnya bisa untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua pihak, khususnya masyarakat, karena memang di sini objeknya adalah masyarakat, tetapi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya, di mana aspek lainnya tidak merugikan negara juga, dan tidak merugikan kepentingan siapapun. Begitu. Baik, terima kasih. Saudara Budi. Gimana, apakah cukup untuk Saudara Deli? Ya, sudah cukup. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan? Saya mau Baik, silakan Saudara. Kan yang dijelaskan oleh Sofiana bahwa tujuan negara itu menunjukkan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Nah, itu bisa dijelaskan maksudnya yang lebih detail lagi. Terima kasih. Baik. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arnita. Sebelumnya saya terima kasih sudah menyanggah argumen saya. Maksud dari memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial adalah negara harus mengutamakan hak-hak asasi manusia secara seadil-adilnya. Sesuai dengan pendapat Harlaki bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai keadaan yang baik agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Terima kasih. Baik, gimana Saudara Arneta, apakah cukup? Sudah cukup detail sekali. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada lagi untuk ini sesi terakhir? Saya mau menyanggah pernyataan dari Saiful Mukmin. Oke, silakan Saudara Dendra. Waktu dan tempat silakan. Contoh hak asasi manusia seperti apa yang dipelihara oleh suatu negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Dendra. Tentang HAM dalam suatu negara, saya ambil contoh Indonesia. HAM di Indonesia sudah ditetapkan sejak sidang BPUPKI tahun 1945. Di situ sudah tercantum segala ciri-ciri HAM tentang HAM tidak bisa dicabut, HAM tidak bisa diambil paksa. Seperti pada tahun 1998 banyak penembakan misterius di Indonesia, dan itu sudah sedikit menyeleweng dari HAM, kesepakatan HAM, bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan. Jadinya dalam suatu negara itu yang paling penting adalah HAM hak untuk manusia untuk hidup dan bersifat universal, tidak bisa dihapuskan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Saiful Mukmin atas jawabannya.
saya kira cukup sampai di sini saja diskusi kali ini. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara Liza, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi dari beberapa argumen yang telah disampaikan, dapat kami simpulkan bahwa beberapa tujuan negara, di antaranya yang pertama adalah seperti yang tertuang dalam UUD tahun 45, alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Yang ketiga, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang keempat, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan, pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Yang kelima, mengusahakan terselenggarakannya ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Dan yang terakhir, yang keenam, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia, kekuasaan penguasa yang dibatasi oleh hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kesimpulan dari saudara Liza. Oke, saya kira cukup untuk diskusi kali ini. Saya akan tutup diskusi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Kora uya ngeri. Aku lagi. Ngapain? Aku ya lali, Rek. Lu wali. Lalu aku bingung.